Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Hidup ini adalah anugerah. Sebagai ciptaannya, kita harus pandai bersyukur atas kehidupan yang sudah kita miliki ini. Jangan sampai hanya karena sifat kurang bersyukur membuat kita jadi terlena dan malah berakibat fatal, seperti dalam catatan Amira kali ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Julie Scully, dia adalah wanita cantik yang berprofesi sebagai model. Julie berusia 31 tahun dan berasal dari Trenton, New Jersey, Amerika Serikat. Pada tahun 90-an Julie dikenal sebagai model lokal yang sering muncul di majalah Trenton dengan memakai pakaian yang seksi. Sebagai model pada tahun 90-an, Julie sangatlah populer. Julie sangat cantik, memiliki tubuh yang indah dan senyum yang menawan. Julie sangat senang dan menikmati kepopulerannya kala itu. Namun semua berubah ketika Julie menikah dengan seorang pebisnis bernama Tim Nis. Statusnya yang sudah menjadi istri, tentu saja sudah tidak bisa sebebas dulu lagi. Waktu Julie dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan suaminya. Karena disibukkan dengan urusan rumah tangga, karir Julie semakin redup. Dia sudah jarang tampil di majalah-majalah lokal lagi. Namun demikian, Julie sangat beruntung karena memiliki suami yang tidak hanya tampan, tetapi juga kaya raya dan sangat mencintai Julie. Kebahagiaan pasangan itu semakin lengkap setelah Julie melahirkan seorang anak perempuan. Akan tetapi, Julie yang belum puas menikmati kepopulerannya sebagai model justru merasa stres. Pamornya sebagai model terkenal telah luntur. Orang-orang sudah tidak mengenal dirinya lagi ataupun membicarakan dirinya. Hal itu membuat Julie sedih dan tidak percaya diri. Julie yang memang dari dulu senang dipuja dan jadi pusat perhatian, kini bukan siapa-siapa lagi. Apalagi pasca dia melahirkan, Julie didiagnosa menderita postpartum depression, yaitu sebuah gejala yang biasa dialami oleh ibu yang baru melahirkan, yang merasa kalau dirinya tidak bisa menjaga anak, atau tidak bisa menjadi ibu yang baik, padahal semua itu tidaklah benar. Untuk memulihkan kondisi mentalnya, Julie berusaha menyibukkan diri dengan aktivitas rumah tangga, sekaligus menjadi seorang mahasiswi demi meraih gelar sarjana. Akan tetapi sayangnya semua cara itu tidak berhasil memulihkan kondisi Julie. Dia malah semakin depresi dan sulit mengontrol emosinya. Hubungan dengan Tim suaminya juga menjadi bermasalah. Tim sebagai seorang suami yang baik dan sangat mencintai Julie, berusaha agar pernikahan yang sudah mereka bangun itu bisa bertahan lama. Tim memikirkan cara bagaimana supaya Julie bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali. Tim mendapat ide mengajak istrinya berlibur naik kapal pesiar mengelilingi Pulau Karibia. Julie pun menyetujuinya, dan pada bulan November tahun 1997, pasangan suami istri Tim dan Julie berangkat berlibur naik kapal pesiar berdua. Tim berharap liburan mereka ini bisa membuat keadaan Julie lebih baik dan pernikahan mereka bisa bertahan. Ketika mereka berada di dalam kapal, Julie merasa sangat senang. Julie yang memang suka disanjung dan dikagumi, sangat bahagia karena banyak lelaki di dalam kapal pesiar itu yang mengagumi akan kecantikannya dan senyumnya yang menawan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berusaha mendekati Julie. Seketika rasa percaya dirinya mulai kembali lagi. Tim yang sudah terbiasa istrinya dikelilingi laki-laki, dan banyak yang mengaguminya semenjak Julie terjun ke dunia model tidak terlalu merisaukan semua itu. Tim menganggap perhatian mereka masih sebatas wajar, layaknya para penggemar yang mengidolakan Julie. Namun sayangnya Tim tidak mengetahui kalau salah satu dari para pengagum itu ada yang benar-benar bisa menarik hati Julie dan meluluhkannya. Dia adalah seorang security kapal yang bernama George Skiadopoulos. George berasal dari Yunani, dan dia berusia 9 tahun lebih muda dari Julie. Namun semua itu tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk saling mengagumi. Singkat cerita, liburan pasangan Tim dan Julie mengelilingi Pulau Karibia sudah berakhir. Akan tetapi Julie yang sudah mulai jatuh cinta kepada George, membuat alasan kepada Tim suaminya kalau dia ingin kembali berlibur naik kapal pesiar. Tim yang sangat mencintai Julie dan ingin semuanya membaik, mengabulkan permintaan istrinya itu.
Akan tetapi sayangnya Tim tidak mengetahui kalau permintaan Julie kembali berlibur naik kapal pesiar bukanlah untuk memperbaiki hubungan mereka, melainkan Julie ingin bertemu dengan George, security kapal pesiar lelaki pujaannya. Setiba di sana, tentu saja Julie mencuri-curi waktu agar bisa bertemu dengan George. Hari demi hari mereka bermain kucing-kucingan dengan Tim, demi bisa saling sapa dan bermesraan, dan tibalah saatnya liburan Julie dan Tim berakhir. Julie yang sudah bucin, ketika waktu berliburnya akan segera berakhir, dirinya meminta kontak telepon George agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Dan hubungan mereka berdua terus berlanjut melalui telepon dan fax, karena memang kedua benda tersebut merupakan alat yang umum digunakan pada masa itu. Pada mulanya Tim sama sekali tidak mencurigai tingkah laku istrinya itu, akan tetapi pada waktu akhir bulan, dia begitu terkejut melihat biaya telepon yang sangat membengkak, dan dia lebih kaget lagi saat mengetahui tagihannya. Yang mana tercatat riwayat panggilan jarak jauh yang sering dilakukan, padahal dirinya tidak pernah melakukan panggilan jarak jauh. Kemudian Tim bertanya kepada istrinya, Julie mengaku bahwa memang dialah yang sering menggunakan panggilan jarak jauh itu. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Julie juga mengaku kalau sambungan jarak jauh itu untuk menghubungi George, security kapal yang kini sudah mengisi hatinya. Pasca dirinya mengakui perselingkuhannya itu, Julie langsung menghubungi George. Dia mengatakan kalau sebentar lagi dirinya akan segera mengajukan gugatan cerai kepada Tim suaminya itu. Mendengar hal itu George justru membujuk Julie untuk bersedia pindah ke kota Cavallo Grace, di mana dia dan orang tuanya tinggal. Untuk meyakinkan Julie, George berjanji akan segera menikahi Julie dan tidak akan melarang Julie mengunjungi putrinya ketika mereka nanti sudah menikah. Sebenarnya orang tua Julie dan teman-temannya tidak menyetujui hubungan Julie dan George. Mereka menganggap George hanya sosok laki-laki bermodal rayuan manis belaka dan tidak stabil secara finansial. Karena diketahui, ternyata George sudah resign dari tempatnya bekerja dan memilih pulang kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama orang tuanya di Cavallo. Julie yang pada saat itu sudah berusia 31 tahun, maka kedua orang tuanya menyerahkan semua keputusan di tangan Julie dengan segala resikonya. Julie yang sudah terlanjur bucin, percaya saja dengan semua kata-kata George, dan pada bulan Desember tahun 1998, akhirnya Julie terbang ke Grace Cavallo tanpa anak perempuannya. Tidak ada keraguan sama sekali di benak Julie untuk meninggalkan keluarga dan anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun, demi bisa menikah dengan George pujaan hatinya. Julie sudah tidak sabar untuk segera tiba di Cavallo Grace untuk membangun rumah tangga bersama George. Mereka sudah merencanakan akan membangun bisnis taksi di Cavallo, karena Cavallo adalah kota yang terletak di pinggir pantai dan sering dikunjungi turis. Mereka berpikir bisnis taksi itu nantinya akan sangat menjanjikan. Namun setelah beberapa hari tinggal di Cavallo, lambat laun Julie merasa kecewa. George ternyata tidak sebaik yang dia kira sebelumnya. Julie tidak mengetahui kalau George adalah tipe lelaki yang posesif juga temperamental. Hal lain yang tidak diketahui Julie adalah George rupanya pernah dilaporkan ke polisi karena menganiaya ayahnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika masih sekolah George pernah didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia, di mana penderita skizo ini akan sering mengalami halusinasi dan pikiran yang kacau. Julie semakin tidak betah tinggal di sana, sebab ketika keduanya bertengkar, maka George akan tidak segan-segan main pukul kepada Julie. Bahkan George pernah mengancam akan menyakiti ibu Julie. Di samping itu, keluarga George juga kurang menyukai keberadaan Julie di rumah mereka. Julie merasa tertekan, kesepian dan depresi tanpa ada seseorang yang bisa mengerti dirinya. Hingga pada suatu hari saat Julie benar-benar merasa kesepian dan sendiri, dia jadi teringat, juga merindukan keluarga, dan putri kecilnya yang sudah dia tinggalkan. Untuk mengobati rasa rindunya tersebut, pada tanggal 6 Januari tahun 1999, Julie menghubungi keluarganya. Julie mengatakan kalau dirinya menyesal telah meninggalkan suami dan anaknya. Selain itu Julie juga menyampaikan kalau dia ingin kembali pulang ke New Jersey.
Namun beberapa hari kemudian, George menghubungi keluarga Julie. George mengatakan kalau Julie telah menghilang setelah mereka bertengkar. Dikatakan Julie pergi tanpa membawa dompet dan paspor miliknya. Kepada keluarga Julie, George juga menjelaskan jika dirinya sudah mencari-cari Julie namun tidak membuahkan hasil. Mendengar kabar dan pernyataan dari George, keluarga dan teman-teman Julie tidak percaya begitu saja. Akan tetapi mereka juga tidak bisa menuduh George sembarangan kalau dia turut andil atas menghilangnya Julie. Meski begitu, keluarga Julie tetap menjaga hubungan baik dengan George, karena hanya George lah satu-satunya orang yang mereka kenal di Kavala. Lagi pula keluarga Julie berpikir kalau hanya dialah yang bisa memberikan informasi mengenai Julie. Dalam rangka mencari keberadaan Julie, mereka meminta bantuan Kedutaan Amerika dan Kepolisian Kavala untuk membantu pencarian Julie. Dan beberapa hari kemudian setelah pelaporan keluarga Julie, polisi berhasil mendapatkan titik terang dari kasus menghilangnya Julie. Waktu itu ada seorang pengusaha rental mobil yang menghubungi polisi. Pengusaha itu melaporkan tentang kecurigaannya dengan mobil rental yang baru saja dikembalikan oleh George. Pemilik mobil menjelaskan kalau dirinya mencium bau tidak sedap, seperti bau bangkai yang agaknya sudah berhari-hari berada di dalam mobil itu. Setelah menerima laporan, polisi segera mendatangi rental mobil tersebut, dan ketika polisi memeriksa ke dalam mobil yang dikembalikan oleh George, benar saja, polisi menemukan bercak darah yang tertinggal di dalam bagasi mobil. Usai penemuan itu, polisi segera mengamati gerak-gerik George. Kemudian setelah 16 hari Julie menghilang, akhirnya polisi meringkus George di rumahnya. Karena polisi sangat yakin kalau George lah orang yang sudah menyebabkan Julie menghilang, dan setelah polisi menginterogasi beberapa jam, akhirnya George mengaku kalau memang dialah orang yang sudah melenyapkan Julie. Dan seperti inilah pernyataan George. Pada tanggal 8 Januari tahun 1999, Julie berniat untuk membatalkan pertunangannya dengan George. Ketika itu, keduanya berada di Athena untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka. Julie beralasan bahwa dia tidak betah tinggal di Kavala. Selain itu, dia juga mengatakan kalau dirinya sangat merindukan anaknya dan keluarganya, sehingga Julie memutuskan ingin kembali saja ke New Jersey berkumpul bersama mereka. Keputusan Julie tersebut tentu saja membuat George panik dan sangat marah, karena di samping tidak ingin kehilangan Julie yang cantik dan seksi, dirinya juga tidak mau kehilangan Julie yang memiliki banyak uang. Bayangan akan memiliki bisnis taksi seketika sirna, karena diketahui ternyata bisnis taksi yang akan mereka bangun nanti murni memakai uang pribadi Julie dari hak perceraiannya dengan tim suaminya. George yang memiliki sifat temperamental tidak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Dengan gelap mata dia langsung menyerang Julie, kemudian mencekik wanita itu dengan kedua tangannya, sampai Julie kehabisan nafas dan kehilangan nyawa. Panik dengan apa yang sudah dia lakukan, George berencana menghilangkan jejak kejahatannya. Dia akan melenyapkan tubuh Julie dengan cara membakarnya. Namun karena proses pembakaran membutuhkan waktu yang lama, George membatalkan rencananya itu. Akhirnya George memutuskan memasukkan tubuh Julie ke dalam sebuah koper. Akan tetapi karena kopernya berukuran tidak terlalu besar, alhasil tubuh Julie tidak muat masuk ke dalamnya. Akhirnya George memotong kepala Julie dengan gergaji besi agar koper bisa ditutup. Kemudian George membuang koper yang berisi tubuh Julie ke sebuah rawa terdekat, namun kepala Julie dibuang ke Laut Aegea. Saat diinterogasi polisi mengapa membuang kepala Julie ke Laut Aegea, George menjawab bahwa Laut Aegea adalah tempat di mana pertama kali mereka bertemu. Kemudian polisi segera mendatangi rawa di mana George membuang tubuh Julie. Mereka juga pergi ke Laut Aegea untuk mencari kepala Julie, dan benar saja, polisi berhasil menemukan koper yang berisi tubuh Julie, namun mereka belum berhasil menemukan kepala Julie. Kepala Julie Scully baru ditemukan pada tahun 2001 oleh seorang turis yang sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Sementara itu George sebagai pelaku tunggal pelenyapan Julie baru disidangkan pada bulan November tahun 1999. Oleh pengadilan George dijatuhi hukuman seumur hidup. Akan tetapi pihak tim pembela George mengajukan banding.
Akhirnya persidangan ulang George kemudian digelar. Tim pembela George menyatakan pembelaan bahwa semua aksi yang dilakukan George karena pengaruh dari penyakit skizofrenia yang diidapnya. Hasil final persidangan ulang menyatakan kalau George Kidopoulos bersalah dan hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.